Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Rena Anzala Darais, di pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai makanan yang halal dan yang baik. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita makanan yang halal dan yang baik. Karena itulah kita patut bersyukur. Tujuan pembelajaran pada materi kewajiban bersyukur kepada Allah yang pertama, mampu menganalisis dan menyajikan kandungan ayat dan hadis mengenai bersyukur kepada Allah, mampu menyebutkan makna mufradat-mufradatnya, dan mampu mengaplikasikan perilaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apakah anak-anak itu tahu apa pengertian dari bersyukur? Kemudian, apakah kalian sudah bersyukur hari ini? Kemudian, ayat apa yang menjelaskan tentang kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita simak bersama-sama. Kita sering mendengar bahwasanya hidup ini seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ya, seperti itulah hidup, berjalan bergantian. Karena itulah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, belajar bersyukur dan berterima kasih adalah merupakan bagian yang paling penting dalam hidup ini. Kita sering mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia, tapi kita lupa mengucapkan terima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita untuk bersyukur. Dan di dalam Al-Quran pun sudah terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 17, Quran surat Az-Zukhruf ayat 9-13. Baik, pada materi kewajiban bersyukur kepada Allah, saya membagi 4 pertemuan. Untuk pembelajaran kali ini yaitu pertemuan yang pertama. Kita akan mempelajari ayat Al-Quran tentang bersyukur kepada Allah, yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 17. Kita juga akan mempelajari mengenai makna mufradatnya atau kosakata. Dan kita juga akan mempelajari mengenai kandungan suratnya. Kemudian di pertemuan yang kedua, kita akan membahas di dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 9-13. Tentunya kita akan membahas mengenai makna mufradatnya. Kemudian kita akan membahas mengenai hadis Nabi yang mengatakan tentang bersyukur kepada Allah dan kandungannya. Kemudian pertemuan 3 dan 4, kita akan berdiskusi bersama-sama mengenai perilaku yang mencerminkan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa tahlukuna ifka innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahi rizqan wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Yang artinya, innama ta'buduna min dunillahi awthana, artinya sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Wa tahlukuna ifka, artinya dan kamu membuat kebohongan. Innalladzina ta'budu min dunillah, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallah rizqan,
Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia. Wa'buduhu washkuruhu, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kandungan Quran Surat Al-Ankabut ayat 17. Yang pertama, Allah telah menegaskan bahwasanya Tuhan selain Allah itu jelas merupakan hasil ciptaan manusia itu sendiri. Namun mereka berdusta menganggapnya sebagai Tuhan yang bisa memberinya manfaat. Orang-orang di Mekah menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam mencela dan mengancam mereka dengan menyatakan bahwasanya patung-patung itu tidak sedikit pun memberikan manfaat bagi mereka. Karena bahwasanya berhala-berhala tersebut itu ya mereka sendiri yang menciptakannya. Jadi untuk apa kita bersyukur kepada berhala-berhala yang kita buat sendiri? Kemudian yang kedua, diperintahkannya kepada mereka supaya memohon rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur yang kita minta dikabulkan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu adalah wewenang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita dianjurkan untuk memohon rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika permintaan kita dikabulkan, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ayat ini ditutup dengan lafal kepadanya lah kamu dikembalikan. Artinya, bersiap-siaplah kamu menemui Tuhan itu dengan beribadah dan bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan rezeki bagi kita semua, memberikan nikmat kepada hambanya. Sudah itu kepada Allah lah manusia itu dikembalikan, di mana manusia itu dianjurkan atau mencari keridhoannya dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masa hidupnya. Baik, kita akan mempelajari makna mufradat dari Quran Surat Al-Ankabut ayat 17. Yang pertama, ifkan, yang artinya kebohongan. Kita ulangi, ifkan artinya kebohongan. Kemudian yang kedua, la yamlikuna. La yamlikuna, yang artinya tidak mampu memberikan. Kita ulangi, la yamlikuna, yang artinya tidak mampu memberikan. Kemudian yang ketiga, fabtaghu. Fabtaghu artinya maka mintalah. Kemudian yang selanjutnya yaitu dunillahi. Dunillahi, yang artinya selain Allah. Kemudian ausana. Ausana, itu artinya berhala-berhala. Kemudian watakhluquna, yang artinya dan kamu membuat. Baik, itu tadi mufradat dari Quran Surat Al-Ankabut ayat 17. Silakan untuk kalian ulang-ulang terus berkali-kali agar kalian bisa hafal dan mudah memahami ayat tersebut. Baik, pembelajaran kali ini kita cukupkan. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai Quran Surat Az-Zukhruf ayat 9-13. Kita juga akan belajar mengenai hadis serta kandungannya. Kemudian ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian untuk menghafalkan makna dari mufradat-mufradat tadi yang sudah ibu jelaskan. Baik, bagaimana, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Silakan tulis di kolom komentar bagaimana perasaan kalian setelah kalian mendengarkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum ibu akhiri, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi bersama ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.